Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para hadirin pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami lanjutkan pembahasan tentang sunnah-sunnah wudhu, yang mana sampai saat sekarang ini sudah nyampe pada sunnah-sunnah yang nomor 7, yakni faqala al-mufakkih rahimahullah tabaraka nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. As-sabi'u as-sunanul lati ba'dal faraghi minal wudu'i. Yang ketujuh ini adalah sunnah-sunnah yang dilakukan setelah selesainya berwudu. Al-awwalu, yang pertama adalah syarbuhu min fadli wudu'ihi wa rasyu izarihi bihi. Yang pertama ini adalah meminum bekas air yang dipakai wudhu itu. Nah, sedikit saja. Ini adalah bagian daripada kesunahan. Ya. Minum sedikit. Ya. Misalnya di sini kita minum sedikit. Ya, bekas air yang dipakai wudhu itu. Nah, ini khusus bagi orang yang tidak puasa. Nah, bagi orang yang puasa berarti tidak disunahkan seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya warasu izarihi bihi, dan memercikilah sarungnya itu menggunakan air. Nah, itu tujuannya. Nah, bagi orang yang memiliki sifat was-was, penyakit was-was maksudnya, nah dia itu tidak akan ragu dia. Kenapa sarung saya kok bisa basah? Tadi saya perciki dengan air. Nah, itu tujuannya supaya jelas bahwa itu adalah air, seperti itulah. Sebab kalau tidak diperciki nanti ketika wudhu, yang padahal tadi itu kena air karena tidak ada percikan tadi ketika sholat, orang yang memiliki was-was ini air apa nih, jangan-jangan kena kencing. Nah, seperti itu. Nah, itu yang dikhawatirkan. Nah, maka ini salah satu yang disunahkan itu memercikan air ke sarungnya, seperti itulah. Kemudian yang kedua adalah doa ba'dahu, ialah mendatangkan doa atau membaca doa yang sudah kita hafal. Mustaqbilal lil kiblati, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Nah, ini yang sunahkan supaya mendapatkan fadilah sunnah yang sangat besar. Wa rafi'an yadihi bihaitsu yura bayadu ibtayhi, dan mengangkat kedua tangannya sekiranya putih kedua ketiaknya itu kelihatan. Nah, seperti inilah. Nah, bukan seperti kalau seperti ini kan tidak kelihatan, jadi seperti inilah. Nah, seperti itulah berdoanya, ya, menghadap kiblat tapi seperti itulah. Sekiranya kelihatan putih ketiaknya, tapi ini bukan berarti kita itu harus buka baju, seperti itulah. Sekiranya kan kita pakai baju misalnya seperti itu, sekiranya kalau tidak pakai baju sekiranya kelihatan lah, seperti itu. Mana doanya? Yakni asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah saya ini bagian hamba-hamba yang bertobat kepadamu ya Allah. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah saya bagian orang-orang yang suci. Waj'alni min ibadikas sholihin, dan jadikanlah saya bagian daripada hamba-hambamu yang soleh ya Rob. Nah, seperti itu. Nah, ini dibaca menghadap kiblat. Kemudian yang ketiga setelah itu adalah qiraatu suratil qadri, yakni membaca surat al-qadar salatan 3 kali. Ya, orang kita ingin isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Nah, masih tetap menghadap kiblat, membaca al-qadar yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr
wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu dibaca 3 kali. Wa ayatil kursi. Begitu juga ditambah ayat kursi 1 kali. Nah, kalau nggak tahu ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Itulah bacanya, dibaca 1 kali. Wa qul huwallahu ahad, dan bacaan qul huwallahu ahad. Seperti itulah. Pasti sudah hafal itu qul huwallahu ahad. Nah, itu supaya kita mendapatkan pahala yang maksimal. Nah, setelah itu baru masuk yang keempat, yakni sholatu sunnatil wudu'i, yakni sholat sunat wudu. Wahya ba'dal wudu'i, yang dilaksanakan setelah wudu, bukan ditunda-tunda lagi. Nah, di sini dikatakan bihaitsu tunsabu ilaihi, sekiranya dia itu masih yang menyambung lah, ada kaitannya lah dengan wudu. Nah, kalau seandainya sudah berwudu terus lama diam, nah maka itu sudah tidak bisa lagi sholat sunat wudu. Nah, seperti itu. Wa yaqra'u fiha fi suratayil kafirun wal ikhlas. Nah, kemudian dibaca suratnya itu di rakaat pertama adalah surat Al-Kafirun, di surat yang kedua Al-Ikhlas, yakni qul huwallahu. Maksudnya di rakaat yang kedua itu surat Al-Ikhlas, seperti itu. Nah, seperti itulah. Nah, di sini dikatakan wa tantarju fi ghairiha. Nah, wa yakhruju waqtuha bil i'radi, maka keluarlah waktu salat wudu itu setelah wudu itu ketika berpaling dah, setelah berwudu niatnya itu sudah tidak mau salat wudu, keluar sudah. Nanti ketika mau salat wudu lagi, berarti dia itu harus wudu lagi, tapi wudunya tajdidul wudu nanti, seperti itulah. Kemudian wakilah, dan ada juga yang mengatakan bitulil fasli orfan, dengan lamanya diam, seperti itulah. Setelah wudhu dia itu sudah lama diam, dengan sekiranya lamanya itu dipandang secara umum, nah maka itu sudah lepas lah. Nah, seperti itulah. Maka itu adalah sunnah-sunnah wudhu ya, ketika kita ingin menyempurnakan wudhu kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.